sahabat, kita berjumpa kembali dalam program Bidik Target, bidang pendidikan dan seputar pengetahuan. Dan bidikan kita hari ini yaitu di SMK Negeri 6 Pontianak. Mau tahu lebih banyak tentang SMK Negeri Pontianak dan apa aja kejurusan yang ada di SMK Negeri 6 Pontianak? Yuk kita masuk ke dalam. Sekolah kejuruan yang terletak di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu ini memiliki keunggulan yang berbeda daripada sekolah kejuruan lainnya. Sekolah ini unggul dalam bidang seni kriya dan teknologi informasi. Dengan demikian, diharapkan para peserta didik dapat berjiwa wirausaha, membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain. Baiklah sahabat Bidik Target, kita sudah menyaksikan penampilan dari marching band SMK Negeri 6 Pontianak. Mungkin kalian boleh berkenalan terlebih dahulu, terus posisinya di marching band ini sebagai apa? Nama saya Dwi Ahmad Januarto, saya sebagai ketua di sini, ketua marching band. Adik yang di tengah? Perkenalkan, nama saya Mas Ayu, saya di sini sebagai Gita Pati. Perkenalkan, nama saya Arya Prendi, posisi saya sebagai mayoret. Kakak mau tahu di marching band di SMK Negeri 6 Pontianak ini sendiri namanya apa sih? Ada klubnya kan? Nah terus namanya apa gitu? Namanya tuh Biasa kita sebut GRS, Gema Rosuara Semik. Gema Rosuara Semik. Rosuara Semik. Nah, kayak yang Gita Pati. Kalau Gita Pati di marching band itu tugasnya sebagai apa sih? Memimpin lagu. Ya, memimpin lagu yang seperti apa? Misalnya kayak sama ulang tahun, kan lagunya tuh agak gimana ya, lincah lah gitu kan. Sesuaikannya, terus setelah mimpin kawan-kawan. Nah, kalau mayoret sendiri tugasnya di marching band sebagai apa? Mayoret tugasnya sebagai pemimpin seluruh barisan, agar tetap rapi, dan tetap bagus. Oke. Pernah nggak sih ikut lomba-lomba selain sekolah yang ngadain gitu? Selain nampil di sekolah, mungkin pernah nampil di luar? Bisa diceritain sedikit ke sahabat Bidik Target? Alhamdulillah sih, dulu pernah kita nampil. Pertama itu di PCC. Di PCC itu alhamdulillah kita bisa nampil, dapatlah pengalaman dari kawan-kawan. Terus ada lagi di Rumah Radang, di situ kita nampil lagi.
Oke, kita sudah mendengar cerita sedikit tentang marching band SMK Negeri 6 Pontianak ini. Setelah ini kita akan melihat kegiatan-kegiatan lain seputar SMK Negeri 6 Pontianak. SMK Negeri 6 Pontianak memiliki beberapa program studi andalan. Tapi sahabat, kali ini kita akan mencari tahu lebih detail 3 prodi. Selebihnya kita akan bahas di edisi berikutnya. Sahabat pasti pernah dengar kata multimedia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan semakin besarnya kebutuhan tenaga dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, banyak sekolah kejuruan atau SMK memunculkan jurusan ini sebagai jurusan baru. Seperti halnya SMK Negeri 6 Pontianak yang membuka program studi multimedia pada tahun 2003. Prodi ini cukup diminati para siswa setiap tahunnya. Sebab dengan mengambil jurusan multimedia, tentunya akan banyak karya dan keahlian yang diperoleh siswa. Ya, jurusan multimedia yang ada di SMK Negeri 6 intinya adalah kita membuat produk dengan unsur-unsur multimedia itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa animasi, video, dan lain sebagainya dijadikan suatu produk multimedia. Kemudian dapat dikatakan materinya itu ada 5 klaster. Dari dasar desain grafis, kemudian dilanjutkan animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, kemudian pengolahan video, kemudian yang terakhir adalah multimedia interaktif itu sendiri. Untuk desain grafis kita mulai dari unsur-unsur desain, dari bidang, warna, kemudian tipografi dan lain sebagainya. Kemudian meningkat ke animasi 2 dimensi, baik animasi yang menggambar langsung, animasi motion, animasi stop motion, sampai kemudian animasi 3 dimensi, kemudian video dari cara pengolahan gambar, gambar bergerak, kemudian editing, kemudian efek, sampai dikompil jadi satu produk multimedia, misalnya iklan, bumper, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir setelah anak-anak menguasai dari desain grafis sudah, pengambilan gambar dari foto, video juga menguasai, kemudian desain juga tentang tipografi menguasai. Yang terakhir desain multimedia yang intinya di situ ada teks, kemudian ada unsur gambar, kemudian ada unsur video, animasi. Misalnya salah satunya produknya adalah multimedia interaktif pembelajaran. Kemudian juga tentang iklan, kemudian bumper dan lain sebagainya. Kriya merupakan salah satu cabang seni rupa yang tumbuh dan berkembang pada akar budaya bangsa, yang menciptakan karya-karya seni yang tinggi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di SMK Negeri 6 Pontianak terdapat jurusan Kriya Logam yang bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan produk kreatif dan inovatif. Berbagai praktek dilaksanakan oleh anak didik, diantaranya membuat tralis pintu atau jendela, ukir logam, membuat cincin dan liontin. Seperti yang sedang dilakukan sahabat-sahabat kita ini yang melakukan praktek pembuatan liontin. Ini saya sudah berada di bengkel Kriya Logam SMK Negeri 6 Pontianak. Dan saat ini kita mau ngelihat kegiatan apa aja sih yang mereka lakukan di bengkel ini. Saat ini saya sudah bersama dengan 2 siswi SMK Negeri 6 Pontianak. Halo Dek,
Mungkin bisa dijelasin tahap-tahap pembuatan logam ini gitu kan, proses pertamanya seperti apa gitu. Nah, proses pertama yaitu bahan dilebur terlebih dahulu. Oke, jadi pakai api ngeleburin logamnya ya. Kira-kira ini berapa lama sih leburinnya? Waktunya sih enggak nentu. Tergantung banyak Bahannya. banyak enggaknya logamnya itu ya. Nah, bisa dijelasin nggak Dek, ini gunanya buat apa dalam proses peleburannya? Itu namanya borak, mencampurkan ke bahan ini tapi tidak banyak, sedikit ya. Gunanya buat apa Dek? Gunanya untuk bahan itu biar cepat lebur. Nah, karena proses peleburan ini waktunya memakan waktu cukup lama, jadi kita udah ada yang udah jadi dileburnya. Oke, yang udah dileburin ya. Untuk supaya apa dipanasin lagi Dek? Habis dileburin. Itu supaya nyaman ditempas. Oh, nyaman dibentuknya ya. Oke. Nah, habis ini prosesnya diapain Dek? Didinginkan ya. Oke. Jadi ini habis ini tahapnya apa Dek? Ditempa. Ditempa. Itu sampai tipis. Ya, seperti ini, ketika sudah ditempa bentuknya seperti ini. Selanjutnya membuat ikat untuk mata batunya. Oke. Mungkin bisa ditunjukin ke sahabat bidik target. Ini dikecilin lagi. Nah, setelah itu nanti ini pasang. Oh, ini memang untuk letakin di tengahnya ya? Letakin di Oh, tengah. oke. Nah, yang udah jadi juga ada nikah, kita udah siapin. Soalnya ini kan yang belum jadi, ini lagi. Oke. Oke. Nah, sahabat bidik target, ini adalah salah satu karya siswi di SMK Negeri 6 Pontianak dalam bidang logam. Selain kriya logam, SMK Negeri 6 juga memiliki program studi kriya tekstil. Di prodi ini, siswa diantaranya diberikan pembelajaran teori dan praktek mengenai batik tulis, sablon, dan tenun. Dalam melakukan prakteknya, para siswa dapat menuangkan idenya dan berapresiasi dalam membuat hasil karya. Diharapkan program ini menghasilkan tamatan yang terampil dan memiliki kemampuan berwirausaha di bidang industri kreatif. Baik sahabat bidik target, saat ini saya sudah berada di studio Kriya Tekstil SMK Negeri 6 Pontianak. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ibu pengajar di studio ini. Kita akan melihat bagaimana karya-karya siswa-siswi SMK Negeri 6 di tekstil. Nah, saat ini saya sudah berada bersama dengan Ibu Sari dan Pak Mahmud. Apa kabar Pak, Ibu? Iya. Mungkin kita mau sedikit-sedikit tanya tentang apa kegiatan yang dilakukan siswa-siswi SMK Negeri 6 Pontianak di studio ini. Mungkin dari Ibu dulu, mungkin bisa ceritain sedikit Bu kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa-siswi di studio ini. Untuk kegiatan siswa-siswi semester ini itu kita sedang praktek membuat tenun, songket dan berupa sal dan tapestri berupa alas kaki. Ini mereka semua lagi ngerjakan prakteknya sesuai dengan kurikulum yang ada pada semester ini. Itu semester satunya. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu makram, cuman kita belum praktekkan karena rencana makramnya kita klasikal nanti. Kalau untuk soal kurikulumnya nih Pak, udah ada kemarin kurikulum 2006, sekarang kurikulum 2013, ada yang membedakan nggak Pak dari sistem belajarnya sendiri? Kalau materi yang diberikan untuk khususnya untuk C3 itu yang produktif ini tidak ada.
perubahan yang signifikan sebetulnya. Hanya saja kompetensi yang tadinya dijabarkan begitu banyak sekarang diringkas menjadi lebih padat. Ya. Jadi contohnya begini, kalau kurikulum KTSP atau 2006 itu ada 11 standar kompetensi. Dari 11 itu di kurikulum 2013 yang edisi revisi ini menjadi hanya 5. Ya, 5. Jadi 5 itu jadi tenun, batik, sablon, jahit, dan produk kreatif. Nah, di depan saya ini kan Bapak Ibu udah ada hasil-hasil karya siswa-siswi di sini ya, di bidang tekstilnya. Mungkin Ibu bisa jelasin berapa lama bikinnya, proses pembuatannya gitu. Kalau masalah keteknikan yang mereka praktekkan ini kan ada 3 sebenarnya. 1 tapestri, terus yang kayak begini. Yang kedua tenun kayak begini. Terus 1 lagi sebenarnya ada yaitu makram, cuman kita nanti klasikal. Untuk semester ini 3 bulan ini kita bagi 2, berarti ini 1,5 bulan, yang ini 1,5 bulan untuk tenunnya. Jadi teknik kerjanya rolling, yang sudah selesai ke tapestri, lalu dia bergerak ke tenun, begitu sebaliknya. Nah, nanti begitu selesai semua, sisa waktu digunakan untuk membuat makram. Terus balik ke Pak Mahmud lagi, sarana dan prasarana untuk kegiatan tenun di sini sudah memadai atau belum, Pak? Kalau dibilang memadai sebetulnya sudah cukup, cuman masalahnya peralatan ini dari sekolah ini berdiri sampai sekarang belum pernah ada yang namanya peremajaan. Jadi misalnya alat tenun yang sekarang dipakai oleh anak-anak ini datangnya tahun 93 semenjak sekolah ini berada. Dan sampai 2017 ini belum pernah ada peremajaan. Jadi udah banyak yang rusak. Kalau yang tadinya jumlahnya itu pas untuk 1 kelas 36, sekarang sisanya mungkin tinggal separuh. 18. Kemudian yang mesin jahit ini sebetulnya sudah tidak layak pakai. Sudah tidak layak pakai karena di luaran sana itu mesin yang digunakan lebih canggih ini. Nah, pertanyaannya kan bagaimana mungkin anak ini nanti di luar bisa bersaing kalau peralatan yang digunakan masih seperti ini gitu. Nah, ini mungkin biar pemerintah mendengar hal ini nanti ada masukan tindak lanjutnya gitu biar ada peremajaan atau gimana. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ibu pengajar di Studio Kriya Tekstil ini, dan setelah ini saya akan mengobrol lebih dalam dengan salah seorang siswi yang sudah berprestasi dalam bidang tekstil ini. Meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki Prodi Kriya Tekstil ini belum memadai, tetapi tidak menyurutkan semangat siswanya untuk terus belajar dan berusaha agar menghasilkan produk yang diminati pasar. Selain itu, beberapa prestasi telah berhasil diraih siswanya dalam ajang lomba. Nah sahabat, meskipun alat-alat di Studio Kriya Tekstil ini masih belum ada peremajaan, tetapi tidak membatasi siswa-siswinya untuk terus berkarya dan menghasilkan prestasi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang siswi yang sudah berprestasi di bidang tekstil ini. Mungkin kita bisa, untuk ngobrol lebih jauh, kita bisa kenalan terlebih dahulu dengan Mbak siapa? Dengan Nurul Puspitasari. Nah, Mbak Nurul mungkin bisa ceritain pernah ikut lomba di mana, terus dapat juara berapa ke sahabat Bidik Target? Iya, kemarin di bulan Mei ikut lomba kompetensi siswa tingkat nasional di Solo, dan itu mewakili Kalbar. Alhamdulillah dapat juara 1 dalam bidang lomba tekstil membuat tenun, temanya untuk karpet. Tenun temanya untuk karpet ya. Nah, proses yang Mbak Nurul lalui untuk bisa mempersiapkan lomba ini dengan maksimal seperti apa? Persiapan sebelum lombanya yang pasti latihan rutin setiap hari, didampingi dengan guru pembimbing dari Kriya Tekstil juga. Nah, itu prosesnya, latihannya juga disituasikan sama seperti nanti lomba, karena di lomba itu waktunya cuma sekitar 2,5 hari, 20 jam, itu dari awal sampai akhir, dari menghani
menyucuk dan sampai membuat motifnya sampai selesai. Mungkin Mbak Nurul bisa tunjukin ini karpet yang dibuat untuk latihan ya? Ini ya hasil latihan kemarin. Nah, jadi ini juga latihannya juga dipersiapkan seperti untuk lomba. Jadi ya. dalam jangka waktu 2 hari setengah. 2 setengah hari ya. Terima kasih Mbak Nurul untuk waktunya bisa berbincang-bincang dengan sahabat Bidik Target. Baik sahabat Bidik Target, SMK Negeri 6 ini bisa menjadi motivasi dan referensi bagi sahabat Bidik Target yang mempunyai skill dalam bidang menenun. Terima kasih Mbak Nurul. Sesuai dengan misinya, menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu dan berbasis informasi, menjadikan IT sebagai pilar dalam proses pendidikan di sekolah, diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan mandiri di bidangnya masing-masing. Nah, sahabat Bidik Target, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Pontianak, yaitu Pak Rohmadi. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Pak, tadi kan saya sudah berkeliling di SMK Negeri 6 Pontianak ini, sudah banyak yang saya ketahui tentang jurusan-jurusannya. Mungkin Bapak bisa lebih jelas lagi secara umum menjelaskan seperti apa SMK Negeri 6 Pontianak. Terima kasih ya, baiklah. Jadi SMK 6 Pontianak ini didirikan tahun 1993 dengan program studi utama dulu adalah program studi kriya kayu, kriya logam, kriya tekstil, kriya keramik. Kemudian pada tahun 2003, Re-Engineering SMK menambah program studi jurusannya multimedia. Nah, dari ke-6 program studi ini, memang sampai sekarang peminatnya ya cukup signifikan, sudah lumayan baik. Dan masing-masing prodi punya keunikan yang sangat berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui kan setiap sekolah kejurusan punya keunggulannya masing-masing ya Pak ya. Nah, coba Bapak jelaskan apa yang menjadi keunggulan di SMK Negeri 6 Pontianak ini yang membedakan dengan sekolah kejurusan lainnya. Oke. Yang unggulan dari SMK 6 Pontianak ini adalah SMK 6 ini adalah satu-satunya sekolah menengah kejuruan di bidang seni kriya. Dan kita unggul di multimedia dan teknologi informasi. Nah, jadi seni kriya ini, kriya di Kalbar ini memang mulai dari kriya kayu, kriya logam, kriya keramik, kriya tekstil ini memang unik dan tidak ada. Inilah yang kita harapkan, termasuk juga harapan pemerintah kota maupun provinsi supaya seni kriya yang di khas Kalimantan Barat ini juga dimunculkan. Dan ini yang akan kita harapkan, kita unggulkan dan kita selalu kembangkan jurusan krianya ini, termasuk untuk multimedia, salah satunya juga untuk membantu karena dia juga ada shooting dan lain-lain, membantu untuk mempromosikannya. Hari ini saya mau lebih banyak mengetahui tentang ini Pak, jurusan multimedia, terus tekstil dan kriya logamnya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan singkat tentang ketiga jurusan tersebut. Untuk ketiga program studi kriya logam, kriya tekstil dan multimedia. Ini yang pertama yang multimedia dulu. Multimedia sejak berdiri, sejak dibuka tahun 2003 sampai sekarang ini muridnya alhamdulillah dia selalu banyak karena multimedia ini kan jurusan yang bagi anak-anak muda ini kekinian karena dia bermain dengan komputer dan teknologi informasi dan anak-anak senang itu. Jadi setiap tahun murid yang multimedia ini selalu banyak peminatnya. Oleh karena itu sekolah merespon itu, kita selalu bagaimana caranya membuat terobosan kerjasama dengan pemerintah kota maupun provinsi maupun stakeholder maupun pihak ketiga untuk membuat lab-lab multimedia ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu di multimedia keunggulan kita kemarin alat-alatnya sudah termasuk sudah lengkap, bagus, komputernya speknya juga lumayan. Hanya satu yang kita belum punya, studio untuk membuat mengolah shooting audio, video untuk editing segala macam. Hanya itu yang kita belum punya. Mudah-mudahan kedepannya punya. Kemudian untuk jurusan kriya tekstil, keunggulannya adalah tekstil ini termasuk keunggulannya kita ini tenun ya, tenun khas daerah kita. Nah, kita upayakan, kita lestarikan ini karena nuansanya muatan lokal daerah. Dan ini terbukti ketika lomba tingkat nasional untuk tenun kriya tekstil kita selalu mendapat juara. Sudah sering kita dapat juara, yang terakhir ini juara 1 di Solo, 2 tahun lalu juga juara 1 di Palembang, dan setiap tahun selalu dapat juara. Ini untuk tekstil.
Kemudian untuk logam ini jurusan logam ini sebetulnya kriya ya, kriya logam. Kriya logam ini sebenarnya fokus untuk membuat barang-barang kerajinan yang terbuat dari bahan logam. Antara lain juga perhiasan, kemudian ukir logam, ukir ketok, kemudian teknik tekuk lipat dalam membuat produk-produk alat rumah tangga itu. Di samping itu dia juga membuat belajar tentang mengelas berbagai macam. Oleh karena kebutuhan masyarakat di sini sebagian besar adalah yang berurusan dengan properti atau kebutuhan primer ya. Jadi kita anak-anak ini kita kriya logam lebih banyak kita kasih materi-materi yang untuk pembekalan hidup mereka setelah lulus atau life skill mereka lah. Jadi teknik kelas ini kita perbanyak jamnya sehingga anak-anak yang lulus dari kriya logam diharapkan mampu bekerja mandiri. Terima kasih Pak Ro untuk waktunya sudah berbagi pengetahuan tentang seputar SMK Negeri 6. Demikian bidikan kita hari ini di SMK Negeri 6 Pontianak. Semoga segala pengetahuan dan informasi seputar SMK Negeri 6 Pontianak ini bisa menjadi referensi bagi adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah di kejuruan. Sampai bertemu di Bidik Target episode selanjutnya.